Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau membahas hasil analisa saya yang sudah saya gali informasinya dari dua narasumber PNS yang berada di Universitas Padjadjaran. Yang pertama itu ada Profesor Dr. Agus Susanto, SPMSI. Jadi beliau ini adalah guru besar, dosen di Fakultas Pertanian. Jadi singkatnya, Pak Agus ini mulai berkarir sebagai PNS dari tahun 95. Jadi kalau dihitung udah 28 tahun dari pertama beliau masuk PNS. Nah, pendidikan terakhir beliau S3. Untuk pangkat atau golongan beliau di PNS ini adalah golongan Pace. Jadi saya sudah berbincang cukup banyak bersama beliau terkait hambatan-hambatan selama menjadi PNS apa saja. Yaitu beliau mengatakan kepada saya bahwa beliau tidak mengalami hambatan selama menjadi PNS karena menurut beliau orang-orang yang mengalami hambatan itu adalah orang-orang yang malas, atau kata beliau itu kedul ya, kedul itu bahasa Sundanya malas. Jadi kadang orang-orang yang malas ini tidak berminat jadi pejabat struktural. Jadi mungkin dia lebih senang jadi jabatan fungsional. Makanya kata beliau ini tidak naik gitu, tidak ada perkembangan di karirnya. Terus untuk aspirasi karir ke depan atau untuk menurut beliau, saran untuk anak muda yang ingin menjadi PNS, ada beberapa pesan dari beliau, yaitu kalau cowok atau pria lebih baik tidak menjadi PNS karena menurut beliau ini lebih baik yang menjadi PNS itu adalah wanita atau istri lah ibaratnya. Karena PNS ini kan ibaratnya tidak ada matinya lah, tidak ada kata negara bangkrut, tidak ada kata PHK, tidak ada gaji kecil. Jadi PNS ini gajinya tetap, mungkin bisa naik. Jadi wanita ibaratkan istri-istri ini mempunyai gaji untuk dapur, untuk makan sehari-hari, itu udah pastilah gitu. Kalau pria lebih baik tidak menjadi PNS. Kenapa? Karena pria mungkin lebih difokuskan kepada untuk membeli rumah, kendaraan. Beliau bilang bahwa gaji PNS itu tidak cukup untuk membeli semua itu. Butuh beberapa waktu lah, apalagi waktu yang lama gitu, untuk membeli semua itu. Lalu saran dari beliau untuk para pria itu lebih baik masuk ke swasta atau menjadi pengusaha, karena menjadi pengusaha ini dengan untung yang banyak, beliau bisa diputarkan atau diinvestasikan, lalu membuka usaha-usaha yang lain supaya pemasukan itu lebih banyak karena tidak terikat dalam satu instansi. Jadi dia bisa menjalankan usaha yang mungkin semaunya dia, lebih bisa fokus begitu. Mungkin kan kata beliau tadi pria itu jangan jadi PNS, tapi kenapa beliau ini jadi PNS? Jadi ada alasan, jadi ada alasan yang
cukup unik di sini. Jadi beliau ini mempunyai kakak tingkat sewaktu beliau kuliah. Jadi kakak tingkat ini memberi saran. Jadi PNS itu jarang korupsinya, adalah dosen. Jadi beliau di situ mulai tertarik untuk menjadi dosen atau sebagai jabat fungsional, pengajar. Nah, itu menurut saya cukup unik juga. Namun kan bisa kita lihat tidak berarti atau bukan berarti PNS tidak bisa korupsi. Ada juga korupsi banyak. Lalu menurut saya jabatan fungsional yang cocok untuk Bapak Agus ini adalah menjadi pengembang teknologi di bidang pendidikan. Sekiranya beliau ini sudah menekuni bidang pendidikan atau sebagai pengajar udah cukup lama gitu ya, udah waktunya yang tidak singkat. Jadi menurut saya itu sangat baik karena tidak menyia-nyiakan pengalaman berpuluh-puluh tahun yang sudah beliau jalankan. Jadi alangkah baiknya beliau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, namun tetap ada fungsinya beliau sebagai pengajar atau dosen. Tidak cuma itu, beliau ini cocok menjabat sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan karena beliau sempat melakukan inovasi dan mengembangkan atraktan lalat buah dari bahan alami sehingga buah-buah tidak menjadi lebih cepat busuk gitu. Lalu untuk narasumber yang pertama cukup sekian, kita beranjak ke narasumber berikutnya, yaitu Ibu Neti Supriyati SPMSI sebagai pegawai negeri di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, dan saat ini menjadi dosen praktisi di Universitas Padjadjaran di program studi Kearsipan Digital Diploma 4. Beliau ini sudah 37 tahun menjadi PNS, diangkat itu pada tahun 1982. Hambatan beliau selama menjadi PNS secara internal mungkin sudah membagi waktu, karena beliau saat menjadi PNS juga beliau kuliah S2. Hambatan lain adalah mobilitas karena waktu yang terbatas, namun hal ini tidak menjadi masalah ya. Untuk hambatan eksternal adalah masih banyak isu di masyarakat yang menganggap bahwa adalah perempuan tidak perlu meniti karir setinggi mungkin. Jadi beliau ini merasa bahwa perempuan tidak perlu capek-capek atau tinggi-tinggi lah mengejar karir seperti para pria. Namun beliau ingin membuktikan bahwa wanita pun bisa meniti karir setinggi yang dicapai oleh para pria-pria gitulah. Jadi ingin ada kesamarataan di jenis kelamin ini, tidak memandang jenis kelamin, siapapun bisa meniti karir setinggi mungkin begitu. Nah, untuk aspirasi karir ke depannya, Ibu Neti ini mempunyai mimpi yang sangat bagus. Jadi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama membuat kebijakan perlindungan terhadap anak di Kota Bandung. Selain itu, harapan Ibu adalah bermimpi untuk membangun lembaga dinas perpustakaan kearsipan menjadi lebih baik dan mengubah mindset masyarakat akan pentingnya kearsipan ini, karena banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa
kearsipan ini adalah tempat buangan orang yang tidak keterima di bagian-bagian lain. Jadi Ibu Neti ini ingin membuat mindset masyarakat itu berubah, pandangannya berubah, bahwa kearsipan ini sangat penting. Ini kearsipan bukan tempat buangan gitu. Bahwa kalau tidak ada kearsipan, sistem pemerintahan mungkin ada hambatan, ada bisa jadi kecelakaan. Karena kearsipan ini tempat menyimpan dokumen, karena kan bisa dibilang di dalam pemerintahan ini yang sangat kental itu dan yang sangat penting itu dokumen-dokumen yang mungkin dari tahun-tahun lama itu pasti disimpan di kearsipan. Jadi kearsipan itu menurut beliau bukan tempat buangan. Lalu jabatan apa sih yang cocok buat Ibu Neti ini? Lalu jabatan apa sih yang cocok buat Ibu Neti ini? Adalah menurut saya jabatan fungsional pelaksana umum, jabatan struktural eselon 3 sebagai kepala bidang pengembangan kerja sama perpustakaan dan kearsipan. Ada beberapa saran dari Ibu Neti untuk anak muda, jadilah PNS yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan profesionalitas harus tetap terjaga. Untuk tugas pokok dan fungsi harus benar-benar dipelajari dan dipahami, lalu diimplementasikan, dan harus memberikan kontribusi yang bermanfaat kepada masyarakat. Karena PNS itu adalah pelayan masyarakat, digaji oleh masyarakat untuk masyarakat. Dan analisis melihat pengalaman Ibu Neti ini yang sudah lama bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, analisis saya melihat bahwa Ibu Neti ini sudah lama berkecimpung di dunia kearsipan, dan melihat pengalaman Ibu yang sudah lama menjadi PNS di bidang perpustakaan dan kearsipan Kota Bandung, saat ini menjadi dosen praktisi di kearsipan digital Universitas Padjadjaran. Jadi jabatan fungsional dosen di bidang kearsipan karena beliau telah lama berkecimpung gitu. Jadi jabatan fungsional yang cocok adalah menjadi arsiparis di dunia kearsipan. Jadi jabatan yang cocok adalah menjadi arsiparis tingkat terampil, karena jabatan ini mencatatkan bidang pengelolaan arsip dan kearsipan dengan tenaga yang terampil dan ahli.